Selamat siang teman-teman. Banyak sekali yang menanyakan atau meminta saya membuat video tentang cut loss ya. Kapan kita mesti cut loss? Berapa persen kita mesti cut loss dan seterusnya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sejujurnya ya, saya menghindar sebisa mungkin tidak membahas tentang cut loss. Ya, walaupun cut loss itu penting teman-teman untuk mengamankan aset kita ya. Kenapa? Karena saya tidak mau cut loss itu melekat pada alam bawah sadar teman-teman ya. Alih-alih profit konsisten ya, yang ada teman-teman malah jadi cut loss konsisten ya, atau disiplin cut loss. Nah, di video ini saya ingin membagikan bagaimana cara meminimalkan risiko untuk cut loss itu teman-teman ya. Menurut saya kita lebih baik membahas sumber masalahnya, kenapa kita kena guyur sehingga memaksa kita untuk cut loss. Oke. Cara pertama yaitu seperti biasa kita kan masuknya di running trade ya. Dengan melihat pembelian yang banyak seperti SCMA ini ya. Kita masuk di sini lalu kita lihat pembeliannya di 280. Nah, di sini teman-teman tidak boleh langsung masuk ya. Coba teman-teman perhatikan di 280 itu lotnya kan masih tebal. Jadi kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu bagaimana pembelian di 280 itu apakah terus terjadi atau teman-teman bisa lihat di running trade lagi ya. Itu banyak sekali pembelian di 280 ya. Kemungkinan 280-nya akan menipis teman-teman. Ya. Nanti teman-teman pasti ketika dia sudah tipis ya akan langsung masuk. Nah, coba kita perhatikan 280 itu. Nah, dia sudah tipis tadi 40 ribuan, sekarang sudah 130. Nah, ini teman-teman yang saya maksud. Dia langsung tebal lagi teman-teman, ya kan? Dia langsung diisi lagi setelah lotnya tadi hampir habis ya. Itu artinya si bandar itu lagi jualan di 280 tadi teman-teman. Ya, kalau teman-teman masuk di 280 pasti teman-teman sudah kena guyur atau minimal kena penurunan harga ya. Yang membuat teman-teman berpikir untuk cut loss ya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi tidak sebaiknya ya, tidak apa-apa kita menghabiskan waktu itu untuk screening ya teman-teman, untuk memperhatikan sampai kita benar-benar yakin sebelum memutuskan untuk entry. Nah, sekarang sudah di 278 teman-teman bisa lihat sendiri itu 280 sekarang sudah di kiri lagi ya. 278-nya kita perhatikan apakah dia akan naik lagi. Bentar azan, kita berhenti sebentar. Oke, kita lanjut. Di 278-nya tadi sudah ke kiri lagi ya. Mungkin teman-teman akan berpikir dia akan pullback ke atas lagi, tapi di sini kita bisa lihat apakah 278 itu akan naik atau di HK ya, atau 280-nya akan di HK atau bagaimana. Nah, teman-teman kemarin kan mungkin itu dia sudah pindah ke kanan lagi teman-teman, artinya sudah turun lagi satu tick ke bawah ya. Nah, kalau teman-teman buru-buru masuk ya, buru-buru masuk pasti teman-teman sudah minus. Nah, ini yang kedua teman-teman, tadi teman-teman pasti lihat buka ya, buka banyak pembelian juga tadi. Nah, ini kita melihat ke chartnya teman-teman, ke grafiknya, ini adalah tren yang turun. Pasti banyak yang nyangkut di saham buka ini teman-teman. Logikanya kalau banyak yang nyangkut, pasti bandar malas untuk menaikkan harga karena banyak yang jemur di atas, ya kan? Nah, kalau teman-teman yang paham chartis ya, ini lower high, lower low, lower high, low, itu pasti bisa baca candlenya ya, bagaimana dia nanti akan masuk di perubahan atau di reversalnya ya. Bagi teman-teman yang paham pasti ngerti kapan dia harus masuk. Nah, kita di sini nggak bahas banyak tentang chart, tapi kita lihat saja ini berapa banyak penurunan dari harga pembukaan kemarin teman-teman ya. Berapa banyak yang nyangkut. Nah, di sini yang saya mau tunjukkan teman-teman, masuk ke IPOT ke IPOT ya, ke IPOT, lalu seperti kemarin saya tunjukkan cara melihat broker Sumari di IPOT ya. Jadi teman-teman yang belum punya silakan daftar saja, atau siapa tahu ada yang di sekuritas lain, saya nggak tahu juga. Nah, kita lihat buka di sini, ikuti saja itu. Nah, di sini kan kosong ya teman-teman, jadi kita tinggal pindahin tanggalnya kemarin ke hari Jumat kemarin ya. Kita lihat di tanggal 25 kemarin bagaimana harga rata-rata pembelian si bandar ini.
ya. Di sini kita mengambil patokan kapan kita akan masuk ya. Nah, teman-teman bisa pencet dulu netnya itu biar kita bisa melihat net buy-nya ya. Net buy-nya di sini teman-teman bisa lihat itu YP yang pertama sekali 28 miliar ya. BVAL itu valuasi itu adalah banyaknya nilai dalam mata uang ya. 28 miliar dia beli di harga 311. Nah, teman-teman bisa lihat itu. Tadi harganya di 313 ya. Nah, sekarang di harga 330. Jadi kita sudah tinggal jauh, teman-teman. Ya, itu kemungkinan kita akan diguyur sampai harga 313. Sebaiknya kita menghindar, itu yang saya maksud dengan sumber masalah kita cut loss tadi, teman-teman. Nah, kita sekarang coba attract lagi ke belakang ke seminggu terakhir. Yang tadi itu kan di hari Jumat kemarin ya. Kita lihat lagi ke belakang ya. Seminggu kemarin sudah berapa harga rata-rata si bandar ini ya. Dari tanggal 18 Maret ya sampai 25. Nah, teman-teman bisa lihat di 299 harga rata-rata. Bayangkan sekarang sudah ada 330. Kalau kita bermain atau masuk di area 330, ada kemungkinan, ada potensi kita kena guyur ke harga 300. Jadi bagaimana caranya? Solusinya itu kalau kita mau scalping di buka ini, kita tunggu dulu harganya sampai ke 300, teman-teman, atau minimal di area 300 itu, 300 ke bawah, baru kita bisa aman ya. Kita agak sedikit, saya tidak memastikan kita akan aman dari guyuran. Bisa saja dia akan terus ke bawah sampai ke gocap. Siapa yang bisa memastikan itu tidak akan terjadi? Tapi minimal kita sudah meminimalisir resiko kita kena guyuran yang dalam, teman-teman ya. Semoga teman-teman memahami, karena saya tidak bisa menjelaskannya secara atau pakai gambar yang lebih jelas ya. Saya ini tergolong yang gaptek juga, tidak bisa memakai PowerPoint untuk bikin gambar. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar. Kalau saya ada waktu pasti saya balas semuanya ya, sebisa saya. Karena saya yakin teman-teman yang newbie ya, yang pemula pasti bingung. Karena kemarin saya bikin video, kalau seandainya terjadi pembelian di harga offer yang banyak, kita boleh ikut. Nah, sekarang kita harus tunggu dulu. Nah, yang benar yang mana? Nah, teman-teman ya, seperti saya bilang, bandar itu punya ribuan cara untuk mengganggu psikologi kita ya. Jadi kita mesti lebih hati-hati, lebih detail untuk mengerti bagaimana bid offer itu ya, bagaimana membaca bid offer atau tab reading ya, tab reading. Ini yang saya maksud, kita butuh proses atau latihan yang terus-menerus sampai insting kita terasa ya. Tidak ada yang baku ya, tidak ada rumusan baku. Kalau seandainya A pasti terjadi B, kalau seandainya B pasti terjadi ini. Tidak ada yang seperti itu, teman-teman. Semuanya menari sesuai irama yang disukai sama market maker. Oke, salam cuan.